Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Wahyu Febrilia, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks. Sebelumnya, apa sih reaksi redoks itu? Nah, jadi reaksi redoks merupakan reaksi yang mengandung setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Reaksi reduksi sendiri merupakan reaksi pelepasan oksigen, reaksi penerimaan elektron, dan reaksi penurunan biloks. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan kebalikan dari reaksi reduksi, yaitu reaksi pengikatan oksigen, reaksi pelepasan elektron, dan reaksi kenaikan biloks. Dalam reaksi redoks terdapat zat oksidator dan zat reduktor. Zat oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi, menangkap elektron, dan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan zat reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi, melepaskan elektron, dan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi redoks juga dikenal dengan reaksi perubahan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi sendiri merupakan suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Dalam penentuan bilangan oksidasi, terdapat beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, unsur bebas misalnya H2, O2, N2, Fe, Cu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Yang kedua, unsur H pada umumnya memiliki bilangan oksidasi sama dengan +1, kecuali dalam senyawa hibrida, bilangan oksidasi H sama dengan -1. Contoh, bilangan oksidasi H dalam H2O, HCl, NH3 adalah +1, sedangkan bilangan oksidasi H dalam LiH, NaH, CaH2 adalah -1. Yang ketiga, unsur O pada umumnya mempunyai bilangan oksidasi sama dengan -2, kecuali pada senyawa peroksida, bilangan oksidasi O sama dengan -1. Contohnya, bilangan oksidasi O dalam H2O, CO2, dan Na2O adalah -2. Sedangkan bilangan oksidasi O dalam H2O2, Na2O2 adalah -1. Aturan yang keempat yaitu unsur F selalu mempunyai bilangan oksidasi sama dengan -1. Aturan yang kelima, unsur logam mempunyai bilangan oksidasi selalu bertanda positif. Contohnya, unsur Li, Na, K, Rb, Cs pada golongan 1A memiliki bilangan oksidasi sama dengan +1. Kemudian unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba pada golongan 2A memiliki bilangan oksidasi sama dengan +2. Jadi, unsur logam memiliki bilangan oksidasi yang sesuai dengan golongannya dan selalu bertanda positif. Aturan yang keenam, bilangan oksidasi ion tunggal sama dengan muatannya. Contoh, bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe2+ adalah +2. Aturan yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Contoh dalam senyawa H2CO3 berlaku 2 biloks H ditambah 1 biloks C ditambah 3 biloks O sama dengan 0. Aturan yang ke-8, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatom sama dengan muatan ionnya. Contoh dalam ion NH4+ berlaku 1 biloks N ditambah 4 bilok H sama dengan +1. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Untuk menyetarakan reaksi redoks, terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode setengah reaksi. Dasar penggunaan metode setengah reaksi adalah jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Metode yang kedua yaitu metode perubahan biloks. Dasar penggunaan metode perubahan biloks ini adalah jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Langkah-langkah dalam menggunakan metode setengah reaksi untuk penyetaraan redoks. Yang pertama yaitu menuliskan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi secara terpisah.
Yang kedua, menyetarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Yang ketiga, menyetarakan jumlah atom O dengan mempertimbangkan suasana larutannya. Apabila suasananya asam dan kekurangan O tambah H2O, sedangkan kurang H ditambah H+. Pada suasana basah, apabila kurang O ditambah OH-, sedangkan kurang H ditambah H2O. Langkah keempat, menyetarakan muatannya dengan cara menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Yang kelima, menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan mengalihkan dengan suatu bilangan tertentu. Langkah terakhir, menjumlahkan kedua setengah reaksi menjadi satu persamaan reaksi. Kemudian untuk langkah-langkah dalam metode bilangan oksidasi, yang pertama, menentukan bilangan oksidasi atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan menuliskan perubahannya. Yang kedua, menyetarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks dengan memberikan koefisien yang sesuai. Yang ketiga, menentukan besarnya perubahan bilangan oksidasi. Yang keempat, menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi dengan memberikan koefisien yang sesuai. Yang kelima, atau yang terakhir, menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau OH- secukupnya. Kemudian menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O secukupnya. Berikut contoh reaksi yang belum setara, yaitu reaksi SN ditambah HNO3 menjadi SNO2 plus NO2 plus H2O. Nah, untuk menyetarakan reaksi tersebut, kita akan menggunakan dua metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyetaraan yang pertama menggunakan metode setengah reaksi. Langkah-langkah dalam penyetaraannya yang pertama, menuliskan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, dari reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa pada oksidasi terjadi reaksi SN menjadi SNO2, sedangkan pada reduksi ada reaksi HNO3 menjadi NO2. Langkah yang kedua, menyetarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Pada oksidasi, reaksi SN menjadi SNO2 dapat kita lihat bahwa jumlah atom SN pada ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Sedangkan pada reduksi, reaksi HNO3 menjadi NO2, jumlah atom N ruas kiri dan ruas kanan juga sudah sama. Maka kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menyetarakan jumlah atom O dengan mempertimbangkan suasana larutannya. Pada oksidasi, ruas yang mengalami kekurangan atom O adalah ruas kiri, sehingga pada ruas kiri kita menambahkan H2O karena suasana larutannya asam, dan menambahkan 4H+ pada ruas kanan karena kekurangan atom H. Sedangkan pada reduksi, pada ruas kanan kekurangan atom O sehingga ditambahkan H2O. Sedangkan pada ruas kiri menjadi kekurangan atom H sehingga kita menambahkan H+. Kemudian langkah keempat, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Pada oksidasi, ruas kanan kelebihan 4 muatan positif sehingga ditambahkan 4 elektron. Sedangkan pada reaksi reduksi, ruas kiri kelebihan 1 muatan positif sehingga ditambahkan 1 elektron. Langkah yang kelima, menyamakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima. Pada oksidasi kita kalikan 1, sedangkan pada reduksi kita kalikan 4, sehingga diperoleh pada oksidasi yaitu reaksi SN plus H2O menjadi SNO2 plus 4H plus 4 elektron. Sedangkan pada reduksi terdapat reaksi 4HNO3 plus 4H plus 4 elektron menjadi 4NO2 plus 4H2O. Langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan kedua setengah reaksi menjadi satu persamaan reaksi, sehingga diperoleh reaksi setara yaitu SN plus 4H2O menjadi SNO2 plus 4NO2 plus 2H2O.
Berikutnya kita akan menyetarakan reaksi dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode bilangan oksidasi. Langkahnya yang pertama, menentukan bilangan oksidasi atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, kita cari dulu bilangan oksidasi pada masing-masing unsur. Pada Sn merupakan unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian pada NO3, H memiliki bilangan oksidasi plus 1. Sedangkan O memiliki bilangan oksidasi min 2 sehingga N memiliki bilangan oksidasi plus 5. Pada SnO2, O memiliki bilangan oksidasi min 2 sehingga Sn memiliki bilangan oksidasi plus 4. Pada NO2, O memiliki bilangan oksidasi min 2 sehingga N memiliki bilangan oksidasi plus 4. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, karena atom yang mengalami perubahan Bilox sama, sehingga reaksi yang diperoleh yaitu Sn plus NO3 menjadi SnO2 plus NO2 plus H2O. Langkah yang ketiga, menentukan besarnya perubahan Bilox. Nah, pada oksidasi, Sn menjadi SnO2, perubahan Biloxnya adalah 4. Sedangkan pada HNO3 menjadi NO2, perubahan Biloxnya adalah 1. Langkah yang keempat, menyetarakan jumlah perubahan Bilox dengan memberikan koefisien yang sesuai. Nah, pada Sn menjadi SnO2, kita kalikan dengan 1, sedangkan HNO3 menjadi NO2 kita kalikan dengan 4, sehingga menjadi Sn plus 4 HNO3 menjadi SnO2 plus 4 NO2 plus H2O. Langkah yang terakhir, menyetarakan jumlah atom hidrogen, sehingga diperoleh reaksi setara Sn plus 4 HNO3 menjadi SnO2 plus 4 NO2 plus 2 H2O. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penyetaraan reaksi redoks. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.